Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk karir dan keuangan kamu ya di tahun 2025. Jadi sifatnya ini timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton, atau baru nemuin readingan ini namun berlaku untuk sepanjang tahun 2025 aja ya, timelessnya gitu. Dan ingat, ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti ini bukan energimu ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Dan kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke. Di sini aku akan lihat untuk karir dulu ya, sebelum kita masuk ke keuangan. Seperti apa ya perjalanan karir kamu atau ya di karir dan keuangan kamu di tahun 2025 untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Cancer. Oke, di sini ada Page of Swords. Di karir kamu harus lebih bersifat bersikap fleksibel ya, atau lebih banyak belajar lagi ya, untuk mungkin semacam mengembangkan diri kamu lah ya di karir. Jadi kamu ini harus lebih banyak belajar untuk menambah pengetahuan kamu atau wawasan kamu di pekerjaan kamu. Mungkin ada bidang-bidang tertentu yang belum kamu kuasai ya, kamu harus explore diri kamu ya. Pokoknya untuk menambah pengetahuan kamu itu kamu harus gimana gitu. Jadi jangan jangan diam, istilahnya kayak gitu loh ya, jangan mandek, terus belajar terus gitu, tingkatkan kemampuan kamu atau skill kamu di pekerjaan gitu ya. Kalau misalkan, karena di sini Page of Swords ini kayak tahap belajar gitu loh, mungkin entah kamunya yang kurang pengalaman atau kurang pengetahuan di situ, atau mungkin kamunya yang ingin gitu ya, kamunya yang ingin menambah pengetahuan kamu lebih gitu loh, kayak ada minat gitu loh dalam diri kamu untuk lebih baik lagi gitu loh, untuk belajar lagi dan belajar lagi, istilahnya gitu. Oke, dan bersikap fleksibel ya, kamu harus pandai untuk beradaptasi di sini gitu. Oke, kita lihat lagi. Mungkin ada beberapa yang juga betul, di sini ada yang mungkin memulai satu pekerjaan baru di sini ya. Mungkin kamu tertarik untuk memulai sebuah bisnis atau usaha sendiri ya, karena dengan adanya Ace of Wands ini mungkin ini kayak sebuah kesempatan atau peluang untuk diri kamu untuk menunjukkan mungkin kayak kemampuan kamu gitu loh, sesuatu di pekerjaan itu kamu tuh kayak sudah memplanningkan ini gitu loh, sejak lama gitu. Karena di sini kamu udah kayak mengadakan penilaian atau peninjauan semacam itu loh ya. Tapi selama ini mungkin kamu agak ragu untuk memulai atau kayak belum siap untuk mulai gitu. Tapi di tahun 2025 ini aku rasa kamu tuh kayak udah siap menjalankan rencana-rencana kamu atau planning-planning kamu di karir atau pekerjaan kamu gitu. Oke. Karena ada tekad dari diri kamu ya, ada tekad atau semangat yang kuat atau dorongan dalam diri kamu untuk kamu mulai bertindak gitu, untuk kamu mulai action seperti itu. Untuk beberapa orang ini kesempatan pekerjaan baru ini di karir ya, kalau misalkan kamu lagi sedang mencari pekerjaan, aku rasa akan ada peluang di tahun ini untuk kamu gitu, untuk kamu dapat pekerjaan. Kemudian di sini ada Three of Swords. Oke, mungkin ada hal-hal sedikit yang bikin kamu kecewa juga ya, gitu di karir kamu. Dan di sini walaupun mungkin kamu ada rasa kecewa ya berkaitan dengan karir, ya kamu harus bisa menyikapi dengan bijak gitu ya. Karena Three of Swords ini nggak harus ini juga sih ya, nggak harus
karir kamu yang bermasalah gitu, nggak harus ya, tapi bisa juga dengan lingkungan ya. Contohnya misalkan teman-teman kerja kayak gitu, kamu kurang apa ya, kurang baik, maksudnya hubungan kamu dengan rekan kerja misalkan ya, di tempat kerja kamu itu kurang baik, bisa juga seperti itu. Karena Three of Swords ini juga berbicara bahwa mungkin ada orang yang kata-katanya nyakitin kamu ya, atau semacam kerendahin kamu atau gimana gitu loh ya. Yang jelas di sini kamu juga harus berhati-hati dengan setiap ucapan dan tindakan kamu gitu ya. Jangan sampai nanti kamu yang tidak berpikir dengan baik ya, atau tidak berpikir panjang misalkan kayak gitu, itu bisa saja apa yang kamu ucapkan itu menyakiti orang lain gitu, atau kayak menyinggung perasaan orang lain, sehingga ini menjadi kondisi kamu semakin buruk, hubungan kamu dengan orang tersebut gitu loh. Kayak ada semacam pertengkaran atau ketidaksukaan, nah kayak gitu loh. Jadi harus lebih berhati-hati dengan setiap ucapan atau tindakan kamu gitu ya, dengan orang-orang di sekitar pekerjaan gitu. Oke. Kemudian di sini ada the devils ya. Hindari sifat-sifat negatif kamu ya, berkaitan dengan pekerjaan nih. Karena dengan adanya the devil ini, aku juga ngerasa ada beberapa mungkin kebiasaan yang kurang sehat ya di pekerjaan, misalkan malas-malasan ya, kurang sporty ya begitu ya, ataupun kamu yang kurang semangat ya, ataupun kurang motivasi. Nah itu sifat-sifat seperti itu ya, kamu harus kenali dan hindari gitu. Dan juga devil ini juga bisa berbicara bahwa mungkin kamu juga ada beberapa di antara kamu terlalu ambisi ya, terlalu ambisius gitu ya, ambisinya cukup tinggi ya, keras kepala gitu ya. Kalau udah harus gitu ya, kamu harus perhatiin ini juga gitu. Karena kalau terlalu ambisius, nanti jatuhnya kamu yang apa ya, kalau nggak sesuai ya dengan hasil atau nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ini jatuhnya kamu kecewa sendiri ya. Di Three of Swords ini bisa saja kecewanya ini karena ambisi kamu sendiri yang terlalu tinggi gitu, atau terlalu ambisius gitu ya. Ambisius banget itu nggak baik gitu loh, karena devil ini bisa saja kamu tuh ambisius banget gitu. Oke. Ya, seperti itu. Dan kita lihat lagi untuk keuangan seperti apa. Oke. Di sini aku kayak ada sedikit feel ya, yang dimana ambisi dengan hasil kerja itu bisa saja kamu jadinya terlalu ini ya, terlalu apa ya, terlalu ngejar hasil. Jadi kamu bakal kayak kerja terus gitu loh ya. Pokoknya harus ada hasil gitu loh. Kayak seolah-olah tuh ketika kamu bekerja keras, hasilnya harus pasti. Nah gitu loh, harus secepatnya, harus dapat, harus pasti. Nah kayak gitu, nanti ini jatuhnya akan bikin kamu kecewa sendiri ya, kalau misalkan kamu terlalu gitu, berlebihan ya, seperti itu. Jadi kamu harus seimbangkan diri kamu ya gitu. Kalau capek ya istirahat gitu, dan boleh ya berambisi boleh, tapi jangan ambisiusnya lebih gitu loh, karena ini nggak sehat. Devil ini nggak sehat gitu loh ya. Jatuhnya nanti entah kamunya lelah sendiri, capek sendiri, atau stres sendiri gitu, karena menurut kamu apa yang kamu kerjakan itu sia-sia gitu loh, ketika hasilnya nggak kamu lihat dengan pasti gitu, karena kamu inginnya cepet gitu loh, atau inginnya lebih harus kayak gitu ya. Padahal segala sesuatu itu kan butuh proses ya gitu. Ada yang memang hasilnya langsung dapet gitu, ada yang hasilnya butuh kesabaran atau butuh waktu gitu. Kemudian di keuangan di sini, oke, kita
ambil ini aja ya. Di keuangan di sini ada Nine of Cups ya. Aku rasa ada kepuasan di sini untuk beberapa orang tuh kayak ngerasa puas gitu ya dengan hasil yang kamu dapat ya. Jadi ada rasa kebahagiaan atau terpenuhi gitu ya. Mungkin beberapa keinginan atau ya keinginan kamu tuh masih bisa gitu loh terpenuhi. Makanya di sini kayak ada semacam kepuasan yang kamu rasakan gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa berkaitan keuangan ini kamu kayak nggak ingin terlalu berharap ya gitu, nggak ingin terlalu berharap. Yang kamu inginkan adalah ketenangan di sini, kedamaian untuk saat itu ya, saat ini gitu ya, seperti itu. Kayak gini loh, walaupun mungkin dari sisi keuangan kamu tidak begitu banyak ya, tapi kayak kamu merasa cukup gitu loh. Yang penting terpenuhi. Apa yang contoh misalkan ya, untuk makan ada kayak gitu loh istilahnya. Jadi kamu tuh nggak berharap lebih atau terlalu jauh gitu, karena kamu tahu di sini bahwa ketika harapan kamu terlalu banyak ya, keinginan terlalu banyak, tapi dari sisi keuangan kamu mungkin ya belum nyampe ke sana kayak gitu, atau kayak nggak mencukupi ke sana, nah kayak gitu loh ya. Makanya di sini kamu kayak lebih merasa puas lah dengan kondisi kamu gitu loh ya. Kamu nggak terlalu banyak ingin misalkan gitu, walaupun ada sih ya keinginan, cuman kayak kamu lepaskan gitu loh keinginan kamu. Jadi kamu lebih kayak menikmati momen saat ini gitu loh, karena kamu tahu di sini batas kemampuan kamu gitu loh ya. Yang kamu pentingkan adalah kepuasan saat ini gitu loh, ketenangan saat ini, karena kamu tahu kalau terlalu banyak keinginan kemudian gak kesampaian, kamu bakal kecewa gitu loh. Jadi kamu bisa menyesuaikan lah gitu dengan kondisi keuangan kamu gitu. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Ace of Wands ini berbicara tentang ini sama ya, di karir Ace of Wands, di keuangan kamu juga Ace of Wands. Mungkin kamu mulai untuk merencanakan sesuatu ya berkaitan keuangan gitu. Mungkin kamu buat rencana atau planning untuk keuangan kamu ke depan gitu ya. Ada sesuatu yang kamu rencanakan berkaitan keuangan. Contoh misalkan mungkin kamu mulai untuk investasi kayak gitu ya, atau mulai untuk menabung, tapi menabung itu ada tujuannya gitu. Contoh misalkan kamu pengen beli mobil, ataupun kamu pengen beli rumah, atau kamu ingin buka bisnis usaha sendiri. Nah itu tuh kamu kayak mulai buat rencana atau planning ya, untuk memulai lah. Karena untuk membuka bisnis atau usaha itu kan kamu perlu modal ya. Nah ini kayak semacam kamu tuh menyisihkan gitu loh untuk uang kamu, entah kamu tabung atau gimana gitu loh. Yang jelas di sini kamu mulai untuk membuat perencanaan baru tentang keuangan kamu gitu ya, buat planning atau rencana baru untuk keuangan. Kemudian di sini ada The Magician. Oke. Magician di sini. Ya, ingin sesuatu, ada sesuatu ya. Ada sesuatu yang ingin kamu wujudkan di sini ya. Gitu. Ada sesuatu yang kamu manifestasi. Gitu. Ya, seperti yang bilang tadi, contoh misalkan kamu ingin memiliki rumah ataupun kamu ingin bisnis usaha sendiri. Nah, kamu tuh kayak punya ide gitu loh, atau rencana atau planning seperti itu. Nah, ini kayak kamu ingin mewujudkan hal itu gitu loh. Makanya mungkin kamu mulai untuk investasi kayak menabung atau apa gitu loh. Seperti itu. Dan juga di sini bentar. Oke, di sini mungkin aku juga ngerasa ada yang beberapa di antara kamu tuh kayak punya pemikiran ya bahwa untuk menambah keuangan gitu ya, untuk menambah pemasukan gitu ya. Mungkin kamu ada keinginan atau planning untuk bekerja lebih dari satu pekerjaan gitu loh ya. Mungkin kamu ada kerja sampingan lain gitu ya, mulai berpikir ke sana gitu.
karena kamu ingin mewujudkan harapan kamu ini, ingin memanifestasi harapan kamu ini gitu ya. Jadi mungkin pemasukan kamu nggak hanya dari pekerjaan kamu itu gitu loh, satu aja nggak gitu loh, mungkin kamu bekerja lebih dari satu di sini. Kemudian di sini ada Page of Wands. Page of Wands. Oke. Ya, ada beberapa di sini yang aku rasa kamu ada keinginan untuk ini juga sih ya, pindah tempat ya. Mungkin ada keinginan untuk pindah tempat. Ada beberapa di antara kamu ya, ada keinginan untuk pindah tempat gitu. Karena ini keuangan itu kan biasanya berkaitan dengan pekerjaan juga ya. Karena kamu berpikir bahwa mungkin di tempat kamu saat ini tuh kamu ngerasa kayak ini ya, kayak nggak menjamin gitu loh dari segi pekerjaan gitu, dari segi pekerjaan, karena pekerjaan itu kan mempengaruhi keuangan kamu ya gitu, dan itu kan lingkungan juga berpengaruh gitu loh. Makanya di sini kamu kayak ngerasa harus pergi ke tempat lain gitu loh, untuk entah mencari pekerjaan baru yang pemasukannya tuh kayak lebih gitu loh dari segi keuangan gitu ya, atau lebih baik lah, katakanlah seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Cancer. Kalau ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.